Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kembali lagi bersama saya di perkuliahan Profesi Keguruan PGMI STIT Fathahilah. Sesuai janji saya sebelumnya bahwa perkuliahan kita akan ada satu pertemuan yang berupa asinkronus melalui video YouTube seperti ini, maka inilah pembelajaran salah satu hutang kita 2 pertemuan, dan ini salah satunya. Mudah-mudahan di minggu depan bisa kita laksanakan perkuliahan secara online. Oke Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu jadi harus kuliah atau mempelajari materi secara asinkronus karena ya kita mengefektifkan waktu di 1 minggu terakhir 2 pertemuan selesai. Oke, dan di pertemuan ini tidak akan banyak, kurang lebih ya sekitar 20 menit atau 30 menit lah kita sampaikan materi berkaitan tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Oke, jadi kita sekarang sudah masuk ke membuat RPP atau membuat perencanaan, bukan hanya RPP, membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, karena perencanaan itu tidak melulu tentang RPP atau karena namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi ya lebih luas, ada beberapa hal juga tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja. Bagaimana itu perencanaan pelaksanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam sistem pendidikan. Jadi sebagai seorang guru yang profesional memiliki peran sentral dalam merencanakan, mengelola, mengorganisasi, dan mengatur proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, terutama kepada peserta didik. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan turunan dari silabus, dan silabus merupakan turunan dari kurikulum, memiliki peran dan kedudukan penting dalam melaksanakan misi pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Jadi kan sekolah harus membuat kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah. Nah, dari kurikulum sekolah itu kan dari kementerian. Dibuat apa kurikulum yang kita pakai, kurikulum 2013 kah, kurikulum darurat kah, atau kurikulum merdeka gitu kan ya. Nah, dari kurikulum itu diturunkan per mata pelajaran melalui silabus. Melalui silabus-silabusnya ada apa saja materinya, ada apa saja KIKD-nya, kemudian kita turunkan lagi menjadi RPP untuk merencanakan pembelajaran. Satuan terkecil dari perencanaan yaitu RPP. Ya, lanjut lagi. Kemudian apa sih urgensinya dan pengertiannya ya? Pengertian perencanaan pembelajaran. Nah, Abdul Majid menerangkan bahwa dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran. Jadi kita susun gitu ya, susun per tahunnya seperti apa, per semesternya seperti apa, per bulannya seperti apa, per minggunya seperti apa, gitu ya. Terus kemudian juga tentang penggunaan media pengajaran. Kita mau menggunakan media apa saja di pertemuan ini, media apa di pertemuan berikutnya, dan seterusnya. Kemudian tentang penggunaan pendekatan, cocoknya pendekatannya seperti apa terhadap peserta didik sekarang, terhadap materi ini, dan seterusnya. Metode pengajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi RPP ini ujung-ujungnya adalah ketujuan pembelajarannya. Oke, di minggu ini tujuannya ini yang harus kita capai. 1 bulan ini harus ini yang bisa kita capai. 1 semester anak harus bisa ini, atau materinya ini gitu. Dengan alokasi yang kita alokasikan. Makanya perlu perencanaan gitu ya. Sebagai guru profesional, teman-teman karena mempelajari tentang profesi keguruan, artinya ya guru yang profesional ya, kalau kita balik berarti harus memahami tentang ini, bahwa urgensi perencanaan pembelajaran. Jadi kita nggak boleh lagi tuh ngajar petantang petenteng tanpa mempersiapkan sesuatu. Oh kemarin itu, oh sekarang berarti ini, tanpa perencanaan gitu. Ngedadak aja, oh sekarang mah ini aja lah mengajarnya tentang ini, metodenya ini, medianya ini. Jadi tanpa direncanakan, ya jangan seperti itu. Ya, karena perencanaan adalah sebagai pedoman kerja bagi guru dan murid. Jadi kita kasih pedoman lah ya.
Karena kan kita juga kan hidup juga punya pedoman. Nah, guru juga ngajar punya pedoman. Ngajarnya apa pedomannya? Kalau ngajar apa pedomannya? Ya ini, RPP atau perencanaannya ini. Bukan hanya RPP lah, Prota, Prosem, dan seterusnya. Kemudian sebagai petunjuk arah kegiatan. Biar lebih jelas juga kalau kita rencanain dulu, oh besok itu ngajar gini gitu. Rencananya ini, langkahnya ini, pendahuluannya seperti ini, kegiatan intinya ini, penutupnya ini, asesmennya ini, dan seterusnya. Jadi petunjuk bagi kita. Jadi ketika kita ngajar, udah enak gitu ya, nggak usah mikir dulu harus ngapain. Nah, kemudian sebagai alat ukur yang efektif sehingga dapat diketahui tepat atau lambat kita kerja. Jadi kalau pakai RPP ya, kita bisa mengukur kita ini kerja ini tepat waktu, sesuai dengan alokasi, ataukah kita terlambat. Harusnya udah 2 bab, kita masih 1 bab. Ya karena nggak ada perencanaan mungkin kita bisa terlambat. Tapi kalau ini kan pakai RPP jadi ada alat ukurnya. Oh ternyata ini tuh harusnya 1 bulan 1 minggu. Oh ini harusnya 3 minggu. Oh ini harusnya 4 minggu. Nah jadi alat ukur yang efektif untuk kita menentukan materi-materi apa saja yang akan kita ajarkan sesuai dengan alokasi waktu. Lanjut. Nah kemudian kita masuk ke fungsi. Ya tadi urgensinya ya. Nah sekarang fungsinya apa itu perencanaan pembelajaran? Ada banyak. Yang pertama membantu guru menjelaskan pemikirannya tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan. Jadi di guru itu kan punya pemikiran-pemikiran tuh. Oh saya mau gini. Saya mau menyisipkan ini. Nah pemikiran-pemikiran guru itu bisa kita jelaskan atau sisipkan melalui perencanaan gitu ya. Menjelaskan pemikiran kita melalui perencanaan yang jelas. Kemudian memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah kan sekolah juga punya visi, misi, dan tujuan ya. Nah kalau direncanakan, kalau kita membuat perencanaan, jadi kita bisa mengkaitkan antara tujuan pembelajaran kita dengan tujuan sekolahnya itu sendiri gitu. Misal tujuan sekolahnya itu menjadikan anak pengen menjadi lebih keren, menjadi kreatif, edukatif, religius, energik, dan nasionalis gitu. Nah di bab mana tuh kita memasukkan beberapa poin tersebut, di visi tersebut gitu kan, bisa mengkaitkan misalnya gitu. Di mata pelajaran PAI berarti religiusnya gitu kan, di kita matematik misalnya edukatifnya, dan seterusnya lah. Nah gitu, kita intinya ada korelasi antara tujuan pembelajaran kita di guru kelas atau guru mata pelajaran dengan tujuan sekolah. Nah, selanjutnya membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan peserta didik. Nah, kalau dengan perencanaan kan kita juga bisa mengetahui, oh peserta didik butuhnya ini, kita rencanakannya seperti ini. Kemudian minatnya seperti apa gitu kan. Oh kemarin kita udah belajar tentang pembelajaran terdiferensiasi. Oh jadi di perencanaan itu karena anak ada yang berminat pembelajarnya itu dengan cara audiovisual, ada yang dengan cara praktik, makanya kita buat perencanaannya. Biar motivasi belajarnya meningkat kalau kita mengajarkan sesuai dengan minat anak gitu kan. Kemudian mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error. Jadi kita nggak bisa coba-coba gitu, biar nggak terjadi malpraktik gitu di dunia pendidikan. Kemudian menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Jadi biar kita semakin yakin dengan nilai yang akan kita ajarkan ketika nanti mengajar kalau melalui perencanaan yang jelas. Jadi prosedurnya pun kita tahu, oh ini prosedurnya. Makanya kita menambah keyakinan, semakin percaya diri dengan prosedur yang akan kita gunakan ketika kita ada perencanaan. Fungsi berikutnya, memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya atau perkembangan profesionalnya. Jadi biar dia semakin berkembang, kalau ada perencanaan, apalagi ya challenge-nya nih semester depan atau misalnya minggu depan kita ngajarnya apa ya, kita rencanakannya harus seperti apa ya, harus lebih beda dari sebelumnya. Oh kemarin pakai Infokus doang, sekarang kita mau live quiz pakai Quizizz. Oh kita mau melibatkan anak menggunakan handphone di pembelajaran dan seterusnya. Nah itu kan semakin memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih maju atau lebih berkembang gitu ya kompetensinya. Kemudian
Membantu guru memiliki kepercayaan diri dan jaminan atas diri sendiri. Ya pasti semakin pede lah. Ketika kita tampil dengan perencanaan akan berbeda ketika kita tampil tanpa perencanaan, gitu ya. Jadi kita akan semakin percaya diri karena tahu apa aja yang akan kita laksanakan. Oh, pendahuluannya ini, kegiatan intinya ini, penutupnya ini, penilaiannya seperti ini. Kita akan percaya diri, gitu. Kemudian membantu guru memelihara kegairahan mengajar. Nah, kalau ada perencanaan tadi kan ada challenge gitu ya. Kemudian tuh ada up to date ke anak, kita memikirin anak. Jadi guru itu semakin bergairah ketika mengajar karena pengen mencoba sesuatu yang baru ketika ada perencanaannya. Jadi membantu guru memelihara kegairahan mengajarnya. Jadi nggak bosan gitu lagi. Karena kan tanpa perencanaan pasti gitu-gitu keneh gitu ya. Pasti itu aja metodenya gitu. Kemudian murid akan menghormati guru dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar. Ya guru yang mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Jadi guru yang dengan perencanaan itu akan lebih dihargai oleh murid dan dihormati oleh murid, berbeda dengan guru yang tanpa perencanaan. Ya kalau pakai bahasa filosofisnya, kalau kita gagal merencanakan sama aja dengan merencanakan kegagalan. Jadi artinya ya kalau dengan perencanaan yang baik berarti insya Allah kita tidak akan gagal dalam mengajar gitu ya. Makanya dalam mengurangi kegugupan, mengurangi nervous depan anak, makanya kita ada perencanaan dulu bagusnya gitu ya. Oh dibayangin, oh gini. Walaupun tetap bakal ada aja nervous ketika memang pertama kali. Tapi ketika udah terbiasa insya Allah nggak akan ada lagi nervous seperti itu. Bukan nggak ada lah, jadi semakin berkurang kadarnya. Nah gitu, itu fungsi dari perencanaan pembelajaran. Kemudian jenisnya ada apa aja? Kurang lebih saya rangkum menjadi 3 lah. Karena yang ketiga ini bisa menjadi satu kesatuan. Yang pertama ada rencana pembelajaran program tahunan. Jadi kita merencanakan dalam 1 tahun penuh. Kita akan mengajar apa saja nih tahun ini. Gitu. Terus ada rencana pembelajaran program semester. Dalam 6 bulannya apa aja nih. Ketika dibagi 2. Oh ini materi semester 1, ini materi semester 2. Oh di semester 1 ini. Minggu ini. Gitu. Bulan ini. Nah itu kan lebih terperinci lagi gitu ya. Di perencanaan program semester. Nah lebih terperincinya lagi, lebih jelasnya lagi di pembelajaran harian. Jadi di hari ini atau di minggu ini kita akan mengajarkan apa, langkahnya apa. Gitu ya, langkahnya apa, penilaiannya apa. Gitu kan, itu lebih jelas lagi. Kenapa ada atau? Karena harian itu ada yang misalnya per hari ini kan misalnya kalau di SMP nih, kalau yang SMP pasti lebih paham. Enggak, saya kurang tahu kalau yang di SD pembagian jamnya. Karena kalau di SMP misalnya matematik ada 5 jam, satu minggunya itu ada 5 JP. Nah misalnya Senin di kelas 7A itu Senin 3 JP, kemudian 3 JP, kemudian Jumatnya 2 JP misalnya. Nah itu kan harinya beda tuh, 3 JP dan 2 JP. Tapi ada yang per minggu gitu merencanakan. Udah 1 minggu aja RPP-nya 5 JP itu juga bisa. Jadi kalau misalnya lebih detailnya lagi di RPP 1 minggu itu kalau harian bisa jadi 2 RPP itu yang matematik 5 jam tadi. Kalau yang mingguan cukup 1 RPP. Gitulah, nanti lebih jelasnya ditanya jawab. Tanya jawabnya di mana, di kolom komentar ataupun di WhatsApp atau di mana lah gitu ya. Atau nanti ketika pembelajaran online siapin aja dari sekarang pertanyaannya. Oke. Kemudian kita masuk nih di era sekarang, kita lebih enak nih, guru itu lebih merdeka, apalagi bentar lagi ada kurikulum merdeka. Semakin merdeka pula kita dalam menyusun perencanaan. Nah termasuk prinsip penyusunannya, karena di surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019, Mas Nadiem Makarim menyampaikan bahwa RPP itu perlu disederhanakan. Jadi biar tugas guru itu gak terlalu berat, karena biasanya numpuk ke RPP gitu kan ya. Guru itu dibebankan ngajar, dibebankan menilai, dibebankan bikin RPP yang banyak. Nah makanya disederhanakan. Sederhanakannya yang biasanya berlembar-lembar, berhalaman-halaman, sekarang bisa menjadi cukup 1 halaman saja itu RPP.
Nah, prinsipnya apa aja? Prinsipnya efektivitas, prinsip efisiensi, dan prinsip berorientasi pada peserta didik. Jadi biar lebih efektif aja RPP-nya, efektif dan efisien, ini satu kesatuan. Jadi nggak terlalu banyak halamannya, dipakainya mah gitu-gitu aja kan ya. Jadi apa nih yang penting, apa yang intinya, apa yang menjadi prioritas yang harus ada di RPP gitu. Makanya dibuat aja cukup satu halaman kalau versi Pak Menteri gitu kan, Mas Menteri. Tapi tetap orientasinya kepada peserta didik. Artinya kebutuhan peserta didik yang harus kita lihat. Metodenya disesuaikan, alatnya disesuaikan, pendekatannya disesuaikan, dan seterusnya. Gitu. Tapi cara pembuatannya disederhanakan menjadi satu halaman saja cukup. Nah, lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan di searching surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Atau nanti saya juga share lah. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa di edaran itu kita membuat RPP lebih ditekankan sekarang ada komponen inti. Kalau dulu komponennya itu semuanya ini harus ada gitu ya, 1 sampai 13. Nah, kalau sekarang cukup komponen inti aja yang ada di RPP itu gitu kan. Yang lainnya disebut dengan komponen pelengkap. Artinya mau ada silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Gitu ya, versi Pak Menteri. Nah, apa komponen inti? Yang pertama tujuan pembelajaran, ya, karena dari tujuan pembelajaran kita juga bisa mengetahui materi apa yang sedang diajarkan, materi pokok apa yang sedang diajarkan, KIKD-nya apa, IPK-nya apa, itu bisa kelihatan dari tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini adalah spesifiknya dari KI diturunkan ke KD, diturunkan ke IPK, diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Jadi kelihatan sebetulnya. Makanya efektif dan efisien. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi nggak perlu lagi ditulis metode pembelajarannya apa. Karena dari langkahnya aja udah kelihatan. Tapi kalau misalnya bertulis ya silakan. Karena langkahnya diberi dulu masalah. Oh berarti ini mah problem based learning. Oh ternyata ujung-ujungnya di sintaknya itu ada project membuat sesuatu. Berarti project based learning. Oh ternyata anak itu dituntun untuk menemukan sesuatu. Berarti inquiry atau discovery karena menemukan. Kalau discovery terbimbing, kalau inquiry menemukan dia sendiri gitu kan. Kemudian yang ketiga yang poin pentingnya yang harus ada di RPP adalah penilaian pembelajaran atau assessment. Assessment sikapnya seperti apa, keterampilannya seperti apa, dan tentunya pengetahuannya seperti apa. Dan komponen pelengkap yang boleh ada ataupun enggak itu adalah identitas satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, kelas atau semester berapa di RPP tersebut, materi pokoknya apa, alokasinya berapa JP, kompetensinya apa, KD-nya apa, IPK-nya apa, materi pembelajaran tentang apa, metodenya pakai metode apa, media, alat, dan sumbernya apa saja gitu. Itu boleh disisipin, nggak pun kalau misalnya menjadi nggak terlalu banyak kontennya ya udah cukup yang intinya saja. Nah gitu Bapak Ibu. Contohnya seperti apa sih? Nah contohnya seperti inilah kurang lebih. Ini pelengkapnya ada, yang nggak adanya juga ada juga gitu ya. Kalau misalnya mau seperti ini, simple silahkan. Atau mau lebih sederhanakan lagi juga boleh. Satuan pendidiknya cukup identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, alokasi, baru langsung intinya apa. Gitu. Karena kalau saya mah dari intinya dulu nih, masih cukup gak disisipin, menarik gak dan seterusnya. Gitu. Ya kurang lebih seperti inilah RPP yang bisa Bapak Ibu buat gitu ya. Bahkan kalau di kurikulum yang baru ini menjadi lebih sederhana karena biasanya RPP-nya itu ujungnya cukup langkah-langkah aja dan penilaiannya apa gitu kan. Tujuan itu biasanya di awal. Karena kalau yang sekarang RPP berubah menjadi modul. Kalau nggak salah ya istilahnya gitu. Karena saya juga belum mengimplementasikan. Baru kemarin aja diseminasi. Nantilah dibahas di pertemuan online mudah-mudahan. Nah, buatnya boleh seperti ini. Buat pakai Microsoft Word. Atau boleh juga pakai apalagi ya, Google Docs. Atau saya pakai Canva. Canva lebih enak, template-nya ada. Google Docs juga template-nya ada. Jadi Bapak Ibu tinggal nambah-nambahin aja konten-kontennya. Kalau template-nya sudah ada, apa saja yang harus diisi.
dan boleh lebih menarik. Apalagi kalau di kurikulum yang baru kita bikin modul ya, 1 buku, 1 jilid. Kalau RPP-nya kayak gini aja kan nggak eye-catching. Kalau misalnya mau ditambahin sesuatu biar lebih eye-catching juga boleh, biar RPP-nya lebih menarik untuk dilihat. Oke, itu contoh RPP-nya. Dan tentunya tugasnya juga itu RPP. Dan kita masuk ke tentang penugasan. Nah, tugasnya apa saja? Ya tugasnya satu ya tadi, membuat RPP. RPP-nya seperti apa? RPP materi madrasah ibtidaiyah, biar kita batasin gitu ya, karena Bapak Ibu kan PGMI. Jadi iya materinya yang ada di MI. Mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 silahkan. Gitu. Terus uploadnya di Google Classroom, biar nanti penilaiannya langsung di sana. Nanti saya bikin kolom tugas RPP. Penilaiannya seperti apa? Berdasarkan orisinalitas. Jadi jangan cuman copy paste aja dari temen, minta ke guru SD atau download, cuman ganti nama aja. Janganlah, kalau bisa susun atau buat dari awal sampai akhir sendiri. Ya ini penilaiannya lebih orisinil, kelihatan orisinil, nilainya ya semakin baik lah. Kemudian tunjukkan ciri khas Bapak Ibu mengajar di situ. Jadi versi Bapak Ibu salam dulu, yel-yel, baru ngabsen. Versi Bapak Ibu nggak usah ngabsen. Ngabsennya cukup pakai QRIS, asik pakai QRIS. Pakai online misalnya. Silahkan gitu, dijelaskan di situ. Bedanya ibu dengan yang lain. Kan tadi ada perbedaan antara guru dengan guru yang lain. Boleh, langkah-langkahnya mungkin kalau sintak nggak akan jauh beda. Tapi di bab pendahuluan, di penutup, mungkin Bapak Ibu mau menutup dengan quote apa, versi Bapak Ibu, motivasinya dari Bapak Ibu ya silahkan. Biar originalitasnya kelihatan. Gitu. Nanti kalau udah selesai, buat PDF, upload di Google Classroom. Oke, sepertinya itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan minggu depan, hari Rabu, jam 4, saya nggak ada halangan, kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online. Gitu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi jangan lupa tugasnya di-upload, dan mohon maaf Bapak Ibu jadi harus belajar melalui YouTube, dan mudah-mudahan konten ini ditonton, dipelajari dari awal sampai akhir. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila perlu di-subscribe ya silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Bila perlu di-like, nggak pun juga nggak apa-apa. Karena saya bukan content creator yang harus banyak subscribers lah. Belum saatnya. Tapi kalau misalnya mau silahkan. Oke, itu saja materi saya hari ini, materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.